terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kalau boleh saya merangkum, jadi sebenarnya PR-nya itu semua elemen masyarakat. Saya melihat bagaimana kemudian tangan kita atau jempol kita masih sangat responsif, hanya menyalahkan tanpa kemudian memberikan solusi, atau ikut dalam berpartisipasi mengurangi dampak yang terjadi. Ini kita itu masih PR-nya banyak ya. Mungkin secara spiritual dan moral kita belum dewasa, Pak. Iya. Artinya apa? Ketika kita melihat musibah seperti ini, kan harusnya sugesti positif. Melihat bahwa ini mengingatkan kita kepada Allah. Tapi kan bukan sekedar mengingatkan kita kepada Allah, kemudian menjadi tunduk dan takut yang direfleksikan atau diimplementasikan dalam bentuk sekedar sholat. Ini penting kan? Karena sholat itu sejatinya, itu kan refleksi bahwa saya akan tunduk kepada Allah. Nah, ketundukan saya kepada Allah itu tidak hanya tercermin kan di dalam ruku dan sujud, tapi harus juga tercermin dalam perilaku keseharian saya. Begitu melihat banjir bandang yang seperti ini, sebagai pribadi saya kemudian merasa bahwa kalau Allah mau, apapun bisa dilakukan. Ada bencana yang datang di malam-malam, ada bencana yang tidak diduga. Maka sebagai pribadi, saya kemudian bangkit kesadaran saya. Oh, kalau Allah mau menimpakan azab, itu tidak ada rumusnya, tidak ada kodenya, tidak ada parameternya. Sekali Allah timpakan, semua selesai. Itu sebagai pribadi. Tapi ketika saya menjadi seorang pendidik misalnya, maka adanya bencana alam seperti hari ini, itu menyadarkan kepada saya pendidikan yang lebih utuh kepada murid-murid saya. Ketika bencana ini misalnya menimpa Indonesia, dipahami oleh pemimpin Indonesia sebagai pemimpin loh. Ya, presiden bukan sebagai pribadi muslimnya, tapi sebagai seorang yang memimpin. Gubernur bukan karena imannya, tapi karena jabatannya. Maka dia harus melakukan muhasabah kan. Muhasabahnya sebagai seorang gubernur mungkin meneliti lagi kan izin-izin tentang perumahan, tentang deforestasi tadi itu yang asalnya ini hutan lindung, kemudian ada alih fungsi. Nah, itu tentu proporsional, Mila. Nah, kalau ini dilakukan, maka semuanya kan ujungnya kembali kepada Allah. Oh, kalau Anda sebagai seorang pemimpin, misalnya, di kaidah fikih itu dikatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, siapapun dia, itu manutun bil maslahah. Yang harus diingat, ini mendatangkan maslahat. Maslahatnya tidak boleh sekedar kenaikan pajak. Ini kan persoalan. Ada yang kemudian berpikir ini supaya pajak daerah naik, maka boleh jadi untuk membesarkan ini kan butuh pembangunan. Nah, ketika itu tanpa kita sadari, taman-taman yang ada di kota kan sama saja, Mila. Saya kadang-kadang bertemu dengan orang di daerah yang dulu dia punya sawah, dia punya lahan untuk bercocok tanam, tiba-tiba jadi rumah. Kata saya, kenapa Pak Haji kok sekarang jadi rumah? Jawabannya sederhana. Ternyata Pak Faiz, menanam besi dan semen itu lebih menjanjikan daripada menanam benih. Karena begitu menanam benih, kata dia, belum tentu hasilnya baik. Kalaupun hasilnya baik, harganya tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kami. Sementara kalau kami tanam besi, kemudian semen, sementara industrialisasi yang terus berkembang, lumayan loh Pak Faiz jadi kos-kosan, jadi kontrakan, menghasilkan. Nah, artinya apa? Kesadaran ini kan harus dibangun bersama sebagai bukti bahwa bala ini, musibah, ujian, apapun namanya, ya, itu menghantarkan kita kepada kebaikan. Misalnya hari ini begitu terjadi misalnya penggundulan hutan dan alih fungsi hutan lindung, kemudian timbul kesadaran karena ada musibah itu. Maka sejatinya musibah itu kan menjadi karunia dari Allah, timbulnya kesadaran baru. Ayo, kalau ini tidak dimulai, kita tidak bisa membayangkan di generasi anak kita, cucu kita, seperti apa ya, misalnya ancaman bencana alam akibat perbuatan tangan-tangan yang bukan saja tidak bertanggung jawab, tetapi boleh jadi tidak memikirkan kemaslahatan secara umum. Masya Allah.
Jadi sebenarnya itu juga bagian dari mitigasi yang bisa atau ikhtiar yang kita bisa lakukan sebelum pada akhirnya kita pasrah dengan takdir yang kemudian Allah berikan ya Pak Kiai. Pasrah itu bukan pasrah dalam artian kemudian pembiaran. Kan tidak. Takdir itu kan kita baru tahu setelah terjadi hari ini. Setelah terjadi bencana yang seperti ini, maka itu kan tidak menafikan ikhtiar. Ikhtiarnya di mana? Misalnya, kalau nanti terbukti berdasarkan investigasi bahwa ini lahir dari alih fungsi hutan misalnya, dari pembalakan liar misalnya, maka tentu pemerintah punya kewajiban menertibkan aturan itu. Saya misalnya di mimbar atau ketika saya bertemu dengan pejabat tertentu, saya punya kewajiban kan untuk menyampaikan persoalan ini. Boleh jadi hikmah yang terkandung buat saya. Mulai hari ini penting sekali untuk berceramah dengan tema-tema yang namanya harmonisasi antara manusia dengan alam. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kan sejatinya Mila, itu Allah sedang mau melihat proses saya sebagai seorang ulama misalnya. Apakah kamu sebagai ulama itu hanya dinilai nanti ujungnya punya santri yang banyak, punya jamaah yang banyak, punya narasi yang bisa menguras air mata jamaah, tetapi pada sisi yang lain kamu tidak sedang melakukan apa-apa terhadap sesuatu yang boleh jadi di masa yang akan datang inilah yang mendatangkan air mata buat banyak orang. Nah, dari sini Mila, penting sekali bahwa musibah yang Allah berikan apapun bentuknya, kalau itu menjadi jalan ya agar kita kembali kepada Allah, maka sejatinya ada proses sunyi nih di dalam jiwa kita yang tidak terlihat dan tidak terdengar, tetapi itu dilihat dan menjadi catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang sederhana, dulu kan kita tahu tuh, Mila juga sering dengar, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung oleh niat. Niat itu kan di dalam, di hati. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan apapun, kemudian niatnya sebagai sarana untuk belajar. Ada musibah, kita belajar sabar. Ada karunia yang bersifat lahiriah, tanah yang subur misalnya, menghasilkan pertanian yang bagus, kita bersedekah. Nah, ini sebetulnya cara yang diajarkan oleh agama terkait dengan apa yang selama ini disebut dengan musibah, azab dan bencana. Apapun yang terlihat banjir, kalau kemudian mendatangkan ridho dan kedekatan kepada Allah, maka itu namanya ujian agar kita naik tingkatan. Sekecil apapun angin, sekedar angin yang merobohkan beberapa genteng di rumah kita, tetapi mendatangkan kemurkaan dan rasa protes nih. Ya Allah, sudah sholat, sudah puasa, kenapa kok atap saya ambruk? Maka ini sejatinya bukan ujian Mila, tapi ini adalah azab. Gitu loh. Nah, ini yang perlu diingat oleh kita semua menyikapi apa yang terlihat dan terjadi hari ini. Nah, itu menarik Pak Kiai. Kadang-kadang kan ada orang yang berpikir bahwa saya itu ya Allah ibadah juga saya lakukan sudah rajin, tapi kok Allah menimpakan ujian yang sebegini beratnya gitu ya. Hal ini juga harus disikapi dengan hati-hati, betul ya Pak Kiai? Karena ini Mila, orang selalu memahami ibadah itu sholat. Padahal sabar itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Menunggu terjawabnya doa itu ibadah Mila. Nah Mila kan tadi bertanya, saya kan sudah sholat Pak, sudah puasa, kok masih juga ditimpakan penderitaan hidup. Nah dia lupa bahwa menerima penderitaan hidup dengan melapang dada dan penuh kesabaran itu menjadi ibadah tersendiri. Makanya nanti ketika kita mencapai apa yang disebut dengan ridho Allah di akhirat, itu sejatinya tidak berbasis dengan banyaknya amalan yang kita lakukan, tetapi boleh jadi berbasis proses yang menghantarkan kita ke sana. Ada orang Mila ya yang bisa berzikir dengan mudah, kayak saya misalnya. Kalau saya berzikir mudah sekali, tidak ada tantangannya. Tapi ada orang lain di belahan negeri sana yang sekedar untuk menunjukkan identitas keislamannya, itu tantangannya luar biasa. Ada orang yang ketika mencari hidayah, dia harus mengorbankan kehormatan orang tua. Berapa banyak yang kemudian diusir, dikucilkan ketika dia memilih jalan hidayah. Nah, makanya ketika orang itu misalnya hanya berzikir Allah, 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 sementara saya
saya berzikir yang panjang, bisa jadi nanti pahalanya itu tidak urusan panjang dan pendek. Tetapi Allah menghargai proses di sana, yang kecil terlihat besar. Saya yang tidak menghargai proses di sini, bisa jadi yang besar terlihat kecil. Ya Allah, betul ya. Kalau sudah amalan hati itu memang rahasianya rahasia Allah ya Pak Kiai. Dan hanya Allah yang berhak kemudian menentukan mana yang lebih baik, mana yang lebih kemudian tulus begitu, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita jeda lagi. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini.